Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anggaina dengan NPM 203100031 dari kelas 5A Analisis Kompleks dengan dosen pengampu Bu Kiki. Jadi di sini kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari soal limit fungsi kompleks dan pembuktiannya. Di sini saya jelaskan sedikit mengenai fungsi limit. Jadi bentuknya itu adalah seperti ini. Limit fungsi kompleks di mana z-nya itu mendekati z0 sama dengan L. Di sini tertulis untuk setiap epsilon bernilai positif ada delta yang bernilai positif. Sedemikian hingga 0 kurang dari mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta, maka berlaku mutlak Fz dikurangi L itu kurang dari epsilon. Seperti itu. Nah, masuk ke soal nomor 1, buktikan bahwa limit akar Z, di mana Z-nya itu mendekati 0, itu sama dengan 0. Maka di sini penyelesaiannya untuk membuktikan limit tersebut, kita membuktikannya step by step berdasarkan dari syarat limit fungsi. Kan kalau dari step by step kan seperti ini ya, saya tuliskan terlebih dahulu. Seperti ini saya sudah menuliskan kembali. Lalu kita mulai dari awal, yaitu ini dulu. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, berarti kita tulisannya adalah ambil sembarang. Kita boleh mengambil sembarang epsilon yang lebih dari 0 atau yang bernilai positif. Lalu yang kedua ada ini. Ada delta yang lebih dari 0. Kita nggak bisa sembarangan ngambil delta, karena di sini adalah ada, berarti kan hanya beberapa dan kita harus menentukan berdasarkan syarat-syarat yang berlaku. Nah, di sini maka dari itu kita pilihnya nanti setelah kita tahu batasannya tuh apa saja gitu. Nah, lanjut. Sedemikian hingga 0 kurang dari Z dikurangi Z0 kurang dari epsilon. Nah, kita tuliskan nih 0, sehingga 0 kurang dari mutlak Z dikurangi Z0-nya kan 0, berarti kurang dari delta. Maka berlaku di sini adalah mutlak Fz dikurangi L itu kurang dari epsilon. Maka Fz-nya itu kan akar Z dikurangi L-nya itu kan 0. Sama dengan kita proses dulu kan, berarti kan di sini kan dikurangi 0, berarti mutlak dari akar Z kurang dari epsilon sama dengan, nah ini cara mencari ini itu berdasarkan bentuk ini. Kan kita punya ini nih. 0 kurang dari Z, mutlak Z kurangi 0 kurang dari delta. Nah, di sini epsilon berapa yang hasilnya epsilon? Maka kan 1 epsilon kan. Maka ini adalah epsilon. Dan simpulannya untuk semua epsilon lebih dari 0, pilih epsilon yang sama dengan delta, sedemikian hingga 0 kurang dari mutlak Z kurang dari delta. Maka berlaku mutlak akar Z kurang dari epsilon. Jadi ini terbukti. Nah, seperti itu penyelesaian untuk nomor 1. Jadi di sini soalnya adalah buktikan bahwa limit dari 2Z plus I dengan Z-nya itu mendekati 2 plus 5I sama dengan 4 plus 11I. Di sini diketahui bahwa Z0-nya ini adalah
Z0, dari sini Z0, lalu ini adalah FZ, dan ini adalah L. Maka kita sudah memperoleh informasi ini, kita bisa membuktikan limit fungsi tersebut di sebaliknya. Nah, penyelesaiannya, nah, perhatikan ini. Untuk setiap epsilon yang bernilai positif, ada delta yang nilainya positif. Sedemikian hingga 0 kurang dari mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta. Maka berlaku mutlak FZ dikurangi L itu kurang dari delta. Jadi di sini langkah-langkahnya yang pertama, kita mulai dari awal ya, dari sini dulu. Bahwa untuk setiap epsilon yang bernilai positif, berarti kan kalau bentuknya adalah untuk setiap, berarti kita boleh ambil sebarang epsilon yang nilainya lebih dari 0 atau positif. Lalu selanjutnya ada epsilon yang nilainya positif. Kalau ada, berarti kan enggak semua epsilon itu nilainya positif. Maka kita tulisnya pilih epsilon yang nilainya positif. Tapi karena kita nggak tahu epsilon yang dimaksud itu apa, kita tulisnya titik-titik dulu, karena kita perlu mencari syarat tambahan atau batasan yang berlaku. Nah, sehingga ini demikian hingga 0 kurang dari mutlak Z dikurangi Z, 0 kurang dari delta. Kita substitusikan, kan 0 dikurangi mutlak dari Z dikurangi Z0-nya itu kan 2 plus 5i. Maka kita proses menjadi sama dengan yang ini adalah mutlak Z dikurangi 2 dikurangi 5i, kurang dari delta. Nah, lanjutannya maka berlaku ini. Maka berlaku mutlak FZ dikurangi L itu kurang dari delta. Maka berlaku FZ-nya itu kan diketahui 2Z plus I. Lalu dikurangi L-nya itu kan plus 4 plus 11I. Maka diproses hasilnya menjadi ini. 2Z min 4 min 10I. Nah, ini kan kita punya ini nih, punya ini. Aku kasih warna hijau ya, hijau yang menterang. Kita punya ini nih. Sama ini. Sama kan? Z dikurangi 2 dikurangi 5i. Tapi karena ini kan ini ya di sini ya. Dari mulai ini mutlak dari 2Z min 4 min 10i itu sama dengan 2 dikali mutlak Z dikurangi 2 dikurangi 5i. Kurang dari otomatis menjadi kurang dari 2 epsilon. Kalau mutlak dari Z min 2 min 5i itu kurang dari epsilon, maka kalau 2 kali mutlak Z kurangi 2 kurangi 5i itu kurang dari 2 epsilon. Nah, ini nih, sebelumnya ini tuh kosong ya, kosong. Jadi, 2 dikali berapa epsilon yang akan menghasilkan epsilon, maka dikali 1/2 epsilon. Supaya nanti hasilnya adalah epsilon. Nah, ini saya ganti warna lagi menjadi merah. Nah, nilai yang di dalam kurung inilah yang kita cari. Nah, ini nih setengah epsilon. Jadi kita bisa tulis di sini itu adalah setengah epsilon. Jadi simpulannya, untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada delta yang sama dengan 1/2 epsilon, sedemikian hingga 0 kurang dari mutlak Z, ini bukan mutlak Z, kurang dari ini, 0 kurang dari, ini salah ya, salah ketik, Z min 2 plus 5i, 0 kurang dari 0 kurang dari 1/2 epsilon. 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 0 kurang dari
kurang dari epsilon, maka berlaku Z dikurangi 2 dikurangi 5I kurang dari epsilon. Seperti itu. Sekian penyelesaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.